Tentang asal ibu, nama ibu, seperti itu. Nama saya Elma Parong. Lahirnya di sebelum bukan balik di September 76. Di situ Bu, apa yang menginspirasi ibu untuk memiliki bidang kesehatan khususnya kebidanan ini? Yang membuat saya termotivasi ya kebetulan di kampung kami kan jauh tujuannya, karena jauh kemudian jarang. Nah, banyak juga orang-orang sekitar kami itu yang susah minta pertolongan secepatnya kan gitu. Kebetulan mama kami kalau mereka tuh susah kali ada masalah. Kalau ada masalah sering lama di perjalanan mencari tempat rumah sakit yang terdekat. Jadi karena itu saya pengen ini apa sih yang harus bisa teman pas saya itu untuk jadi harus bisa menolong. Jadi yang kalau dia mama kita ini yang bukan cuma kita ya kan yang perlu ini. Jadi orang-orang sekitar saya ini membutuhkan juga mungkin mama itu kalau orang lain sama juga saya perlu pas itu. Bagaimana perjalanan karir ibu hingga menjadi seorang bidan ini? Perjalanannya sih kita kan nggak bisa bilang langsung enak ya, sakit dulu ya, artinya di situ kita tamat beberapa episode ini. Awalnya kita dari perawat, kemudian ke jenjangnya mencari bidan. Dulu kami sakit mencari bidan itu rupanya sesuai dengan program pemerintah. Dulu 1 tahun itu udah bisa jadi bidan sana gitu. Tapi karena kebetulan program pemerintah itu harus 3 tahun katanya, ya 1 tahun sudah kita masuki harus ambil D3 katanya. Setelah D3 katanya tetap juga memang bisa sih di pelayanan, cuman nantinya kita kerja lah kerja itu ya kerja di swasta, cuman di swasta kita pun namanya swasta kan apa kita jasa kita disesuaikan, kemudian lama kerja, kemudian mencari bapak itu duit dari mana keluaran kita sekolah mana, kemudian setelah lama akhirnya kemudian kita dari rumah sakit besar sih memang harus diterima. Dan ini swasta itu kan harus lebih produktif lah, lebih memaksakan kita itu untuk aktualisasi kita dan program kita lebih ini. Jadi dari situ kita bercoba untuk mencari yang memiliki kapasitasnya memang sedikit, tapi artinya orang kalau PNS sudah melihat dari situasi orang-orang sudah PNS kita coba banyak ya maksudnya PNS akhirnya dari swasta ke PNS. Nah kemudian di PNS ada di program pemerintah bukan harus digalakkan itu kesejahteraan jasa itu disediakan. Akhirnya kita sekolah lagi lah dari Pak manis tempat masuk lagi profesi di tahap pendidikan itu ini berjenjang sakit sebenarnya. Kalau kita kan orang lain cuma sekali 2 kali yang bisa, kalau kami 5 kali sebenarnya. Dari pengalaman ini kita lebih kekeh di bidang ini dan kita harus menjiwai dengan ini. Bagaimana dukungan keluarga terhadap profesi yang ibu pilih? Dukungannya dukungan 100%. Kalau nggak didukung sih kita namanya juga anak sekolah kan siapa orang tua kan, kalau ada setuju orang tua atau memang tidak ada kemampuan dari orang tua ya nanti kita majukan dan dihubungi setelah kita menikah juga orang suami dan keluarga itu sangat besar. Apa ada peristiwa khusus yang membuat ibu semakin yakin untuk menjadi bidan ini? Peristiwa khusus? Iya. Peristiwa khusus itu nggak banyak sih. Pernah sih waktu kita masih praktek artinya belum bekerja, kita melihat itu yang namanya kebidanan itu kompleks, banyak hal yang harus nampak yang banyak terjadi kita lihat, khususnya waktu praktek itu. Yang sering kita lihat itu ada ibu meninggal dalam waktu proses persalinan, ada masalah di persalinan, atau kematian janin di dalam kandungan, atau hal-hal lain yang paling menakutkan itu. Pada saat proses itu banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga. Akhirnya kita harus mempelajari itu. Kita ingin menggali ada apa penyebab ini dan kemudian bagaimana mengatasinya. Itulah makanya kita makin mendalam akhirnya pengalaman itu ada di kita. Tapi bukan berarti kita sudah maksimal ya. Masih ada lagi karena di luar itu pelajaran itu untuk meningkat dan teorinya juga makin berkembang. Harus kita bangun. Makanya kita sekolah terus, belajar terus. Ada webinar, ada seminar gitu. Baik ibu, selanjutnya apa tantangan terbesar yang ibu hadapi selama menempuh pendidikan kebidanan ini? Masalah? Iya. Masalah itu kita di waktu kerja yang saya rasakan kita kerja sambil kuliah sakitan waktu kita sudah capek harus kuliah dan menyesuaikan dengan jadwal kerja. Itu yang paling kita rasakan ya. Biaya sih pada saat itu kan sedang hidup, cuma yang paling apa sih itu kita ada membagi waktunya yang susah dan memang sakit lah untuk anak sebagian, untuk bekerja sebagian, untuk aktivitas kuliah sebagian harus memberikannya. Selanjutnya Bu, mengapa ibu memilih program kebidanan? Kan banyak tuh ada program apa lagi gitu, kenapa ibu harus memilih jadi bidan gitu? Kembali dari tadi, karena kita pada dasarnya sudah melihat dari awal, kan memang sudah tahu. Mama saya, setiap dia memulaikan, ada aja masalah. Ya berarti dari kebidanan kan gitu. Nah ketertarikan ini yang harus saya perdalam dan di situ ketertarikan ini saya gali sehingga saya sepakat harus seorang bidan bukan perawat. Makanya saya menjalin jenjang itu sampai ke titik yang terakhir dengan bidan, yang menjadi bidan saya.
Selanjutnya Ibu, apakah Ibu merencanakan untuk melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan lagi? Karena saya sudah tua ya, kebetulan anak-anak juga udah pada membutuhkan yang lebih juga pendidikan. Rasanya sih pengen, tapi anak lah duluan, karena memang anak ini harus lebih tinggi lagi. Apakah ada saat di mana Ibu merasa ragu dengan pilihan karir ini menjadi bidan Ibu? Saya sudah, artinya sudah saya tetapkan jadi bagian dari ketertarikan dari awal sampai hari ini ya. Memang ini yang saya suka, yang saya inginkan. Selanjutnya Bu, apa hal yang paling Ibu nikmati dari pekerjaan sebagai bidan ini? Yang saya nikmati, Iya. bukan saya nikmati. Sudah berutang sama dan anak yang betul sudah ada yang berutang, belum juga yang 19 satu berutang. Kalau melihat itu kita rasanya bangga lah. Ya, bahkan sekarang udah mau jadi perawat, nah itu yang betul itu kan udah 18 tahun otomatis kan dia akan lama seperti Anda kan sekolah kuliah pasti dia ada cita-citanya kalau nanti mungkin ini contoh waktu ini kan kalau kita jumpa ini loh yang menolong kau dulu otomatis kan bangga kita. Nah mungkin anak itu termotivasi juga setelah dia bilang itu bidangnya ya mungkin nanti dia bidan. Jadi saya bangga pilih anak-anak yang harus apa yang saya tolong ya. Kemudian syukurlah mungkin sampai saat ini merasa saya bahagia di samping saya belum juga sih, cuma belum ada lah artinya yang membuat saya sampai menjadi cemohan karena nggak ada pertolongan atau pelayanan yang saya berikan. Mudah-mudahan nomor 2 juga lah, jangan sampai ada masalahnya kan. Baik Bu, selanjutnya Bu, kan ini kerja sebagai bidan kan Bu, pasti Ibu merasa capek atau capek fisik. Jadi cara mengatasinya itu bagaimana di diri Ibu? Capek di sini nggak merasa kali kita gimana ya? Kalau capek ada yang waktunya capek di situ senggang saya alihkan mungkin dengan berkomunikasi dengan orang lain atau jalan-jalan atau bagaimana pokoknya biar hilang kecapean itu di waktu senggang saya manfaatkan itu. Selanjutnya Bu, apa kunci utama sukses dalam karir kebidanan menurut Ibu? Kuncinya satu yang paling kuncinya adalah kesabaran, ketelitian, kemudian tekun. Artinya tekun itu digeluti dengan sungguh-sungguh, jangan asal sekedar kalau menghasilkan orang yang sekedar hasilnya pasti separuh-separuh. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu membangun hubungan yang baik dengan pasien dan rekan kerja Ibu? Saya sih bukan orang yang ketika orang yang bilang baik ya, tapi yang saya rasakan orang suka sama kita karena memang ada hal yang tidak menyakiti kan. Kalau kita ramah, mendengar dan ikut merasakan empati sama pasiennya, itu dasar kita menjadi dekat sama pasien. Dan satu itu dan condong ke bagian menghibur atau gimana ya, biar dia terhibur. Rekan kerja, satu rekan kerja itu kan unik juga, nggak semua sama seperti yang kita mau. Yang saya lakukan itu tadi, ambil aja seperti ini. Setiap orang itu kan berbeda-beda. Mungkin orang seperti ini cocoknya sama dia. Orang seperti ini harus seperti ini sama dia. Jadi kita sesuaikan pola kita atau pendekatan kita sesuai dengan sifat orang yang kita jumpa. Atau kalau kita kawan itu jangan sempat tersinggung, tersakiti atau salah cakap sama kemampuan itu sehingga kita itu terbuka. Selanjutnya Bu, apa saran Ibu bagi yang ingin menempuh pendidikan di bidang kebidanan ini Bu? Saran saya ya, bukan saran semua orang. Saya itu karena di bidang kebidanan ini saya tarik lah garisnya. Sebelum memulai kita itu terjun atau memilih sesuatu, lihat dasar kita itu apa. Kalau memang kita cocok sudah mau menginginkan sesuatu contoh apa sudah pasti kalau memang itu sudah sungguh-sungguh ya kan itulah dipelajari dengan jangan setengah-setengah yang belajar itu, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hasilnya itu akan tidak 100. Orang yang kita kerjakan, yang kita kerjakan itu bukan benda, yang kita layani itu adalah manusia sama seperti diri kita. Kalau kita melayani seperti diri kita sendiri, namanya orang melahirkan atau dibagi kebidanan itu akan tertangani dengan cepat. Baik kerjasamanya nanti, pemahamannya untuk pasiennya, kerjasama dengan tim. Jadi kalau memang kita sudah berkeinginan untuk tidak pahamilah kamu pilih apa dan jiwailah apa yang sudah kau pilih dan kuasai dan bertekunlah untuk mencapai apa yang diinginkan. Jangan sia-siakan waktunya karena sebentar belajar. Kalau misalnya pendidikan tidak ada kualitas, nol. Percayalah kalau yang kita jumpai itu manusia, layanilah sebagaimana manusia seperti diri kita sendiri. Pasti hasilnya 100%. Selanjutnya Bu, sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai bidan? Saya tahun 1999 saya sudah bidan. Sebelum saya negeri, saya sambil bekerja, saya sambil buka ini kecil-kecilan. Di situ karena saya makin cinta di bidan. Nah akhirnya itu lah mau naikkan jenjang lah, makanya tadi itu naikkan jenjang sampai sekian lama prosesnya. Kalau 99 berarti 20
5 tahun, tapi yang namanya udah di final ini 20 tahun, 19 tahun ya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu melihat perbedaan antara bidan muda dan bidan senior dalam menangani pasien? Jelas lah, bidan muda berarti dia masih bukan seperti bidan tua kan, itu pengalamannya nggak seperti bidan tua. Kalau bidan muda otomatis dari pengalaman kita nggak tahu bidan yang dibanding, tapi tidak menjalani pengalaman. Kalau bidan tua ya itu pengalamannya mungkin ilmunya nggak semua orang sama, mungkin ilmunya zaman dahulu, jadi itu ilmunya baru tapi pengalamannya nggak ada. Jadi perbedaannya jelas lah. Yang muda belum tentu tidak paham dengan teori, dan yang tua juga belum tentu langsung tidak paham dengan teori, ini belum tentu belum paham dengan belum kita bilang yang muda ini belum semuanya lah pengalamannya bisa kita prediksi, tapi otomatis kan kita tahu kalau masih muda pengalamannya masih muda. Kalau yang tua itu pengalamannya sudah banyak tetapi ilmunya mungkin belum berkembang, akhirnya belum seperti orang yang evidence seperti itu. Apa yang Ibu pelajari dari pengalaman yang kurang menyenangkan di pekerjaan kebidanan yang kurang menyenangkan bagi Ibu pelajari? Iya. Pengalaman yang kurang menyenangkan apa sih? Karena kita kan dalam pekerjaan itu mempelajari kebidanan itu banyak kembali, artinya banyak hal yang harus disatukan dalam tubuh itu, banyak yang harus kita padukan. Kadang kurang kerjasama, itu kalau kurang kerjasama itu yang kita yang harus kita satukan. Ini kalau nggak ada kerjasama agak kesannya kan, susah menggunakannya, tapi kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sebenarnya ya. Kalau sungguh-sungguh kita ada gunanya, tapi mencari jalan keluar itu pasti ada jalan. Itu bisa. Apakah Ibu ingin mendirikan praktek pribadi suatu saat nanti? Itu lupa. Tapi Ibu masih tetap bekerja di sini ya? Jadi yang mengurus dia Ibu juga? Sewaktu pulang saya kerja di rumah, sewaktu kerja di rumah sakit. Terakhir ini Bu, apa kunci utama sukses dalam karir kebidanan menurut Ibu, dan coba berikan motivasi untuk anak-anak yang menempuh kebidanan saat ini? Kebidanan, saran saya, bidan itu tugas mulia. Bidan itu satu pilihan yang sangat mulia, artinya kita itu memberikan pengabdian atau pelayanan yang dibutuhkan oleh seorang ibu di bidang kebidanan, menyelamatkan ibu dan anak itu terutama. Karena pekerjaan kita mulia, kita dituntut suatu tingkat pelayanan maksimal. Jadi kalau kita sudah memilih ini, janganlah belajar setengah-setengah. Baru tentukan pilihan itu memang betul-betul jadi seorang bidan. Jangan ada artinya menjadi goyah karena ada faktor pikiran atau yang lain. Jadi fokuslah jalan ini mencapai untuk bidan. Jadi apapun yang dipelajari atau yang kalian tuntut di pendidikan, betul-betullah dimanfaatkan karena waktu sebentar. Jadi waktu akan mengasahmu, akan membentukmu dengan segala usahamu. Kalau usahamu setengah-setengah, kau tidak akan terbentuk jadi bidan yang profesional. Tetapi sekiranya engkau sudah dari awal sudah memfokuskan diri dan betul-betul sudah berusaha dan memanfaatkan waktu untuk belajar, niscaya hasilnya tidak akan mungkin pasti akan membuahkan hasil yang baik di bidang yang teladan, bidang yang profesional, bidang yang dicintai masyarakat, dan mampu beradaptasi dan melayani ibu dan anak di pelayanan kebidanan. Nah, justru di sini saya tekankan, pergunakanlah waktumu yang sesingkat-singkatnya dan dengan niat yang tulus pasti menjadi seorang bidan yang profesional. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini menjadi doa bagi bidan-bidan sedang sekolah nantinya. Sekian. Baik Ibu, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bu. Di dalam hidup ini kita berjuang bersama.